Di dalam episode ini saya memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan salah satu influencer di Indonesia yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Ketika kamu mendengar nama Guru Gembul mungkin sudah tidak asing lagi karena beliau adalah seorang YouTuber yang cukup terkenal di Indonesia dan memiliki wawasan yang cukup luas terutama tentang masalah sosial dan fenomena politik di Indonesia gitu ya. Dan saya sangat merasa terhormat bisa mengobrol dengan beliau karena banyak sekali insight atau pemikiran beliau yang menunjukkan bahwa ternyata stoikisme ini begini, stoikisme itu begitu. Dari pemahaman orang yang berada di luar stoikisme sendiri gitu ya. Dan ini adalah salah satu langkah saya untuk lebih memahami apa itu stoikisme dan bagaimana cara saya berargumentasi tentang hal yang saya percayai dan saya imani dan saya praktekkan setiap hari. Semoga obrolan ini bisa memberikan insight baru untuk kalian. Selamat mendengarkan. Nah, Iya. pertama mungkin karena saya ngelihat biodata Akang di Wikipedia yang pakai bahasa Inggris. Jadi Oh, di ada? situ ada Pakai bahasa Inggris? ada yang Wikipedia bahasa Inggrisnya. Weh, keren. Jadi di situ tuh dijelaskan Akang tuh seorang content creator, seorang guru, lalu, seorang aktivis, aktivis terutama aktivis sosial dan juga seorang kritik, Mhm. dijelaskan di situ. Nah, kalau Akang ketemu seseorang yang nggak kenal Akang gitu, terus dia nanyain profesi Akang teh apa sih? Apa yang Akang jawab gitu? Guru. Saya mah Guru? heeh, secara spontan kemungkinan besar akan jawab langsung guru gitu. Guru ya? Eee, Kunaon gitu? enggak, nanyain aja dan, karena kan apa ya, seorang tuh kalau di dalam stoik kan, profesi terus karakter itu sangat sangat penting. Jadi kalau ada seseorang nanyain, "Akang teh siapa?" Gitu, guru ya. Sebenarnya pertanyaan kalau memang mau dikaitkan dengan stoa, Iya, pertanyaannya tuh bukan, statusnya, tapi peranannya, Kang. betul Jadi bukan orang berprofesi sebagai guru, tapi orang berperan sebagai guru, misalkan begitu. betul. Nah heeh, jadi misalkan aktivis, tadi Akang sebutkan bahwa di Wikipedia keterangannya seperti itu. Aktivis itu Mhm bukan profesi, tapi dia berperan sebagai aktivis gitu. Walaupun saya teh mhm. berbadan tebal, tapi aktivis, tipis gitunya. Nah heeh. Jadi kalau misalkan saya ditanya profesinya apa, ya tentu saja saya mah guru, memang guru. Nah, tapi kalau Betul, misalkan kalau misalkan dikaitkan dengan stoa dan dikaitkan dengan hal yang semacam itu, maka saya heeh, harus mikir jawaban yang lebih terlihat keren gitu. iya. Mhm. Tapi guru juga sudah termasuk termasuk keren. Kalau di Indonesia mah tidak termasuk keren, Kang. Kalau misalkan yang dimaksud dengan keren, maka dia akan mendapatkan kompensasi atas jasanya itu dengan cukup besar. Tapi guru di Indonesia itu, eee, gaji 5 juta itu sudah sangat membanggakan dan sudah sangat wah, karena bagian Betul, terbesar dari guru-guru di Indonesia itu ya kecil dibayarnya. Karena sebenarnya fokus di Indonesia itu bukan berperan sebagai guru, tapi berstatus sebagai seorang guru gitu. Jadi pokoknya statusnya segitu mau dia bisa ngajar atau tidak, mau dia nah ini tadi dicari-cari orangnya baru datang. Kang Yayan. Kang Iya, Yayan ini namanya masih ya? masih blur? Masih Blur. Oh, Nggak apa-apa, lanjut ya aja, nggak Kang. apa-apa ya, Ayo Iya, Kang kita diskusi. sok mangga. Jadi sebenarnya yang tadi Akang bilang gitu ya, kan kita tuh orang-orang Indonesia apalagi, konten kreator gitu ya, banyak membahas tentang gaji guru gitu ya, gaji guru itu kayak kecil dan tidak
mendukung untuk kehidupan seorang guru tersebut gitu. Dan sebenarnya masalah itu bukan dihadapi oleh guru di Indonesia saja, dan saya lihat juga guru di Amerika pun sama halnya seperti itu gitu. Dan Eee, gaji mereka itu bukan gaji yang wah seperti profesi-profesi lain gitu. Dan saya rasa apa ya, keresahan itu dimiliki oleh orang Amerika sama dengan orang Indonesia juga gitu, terutama untuk profesi seorang guru gitu ya, Ya, kayak gitu. bisa jadi. Cuman maksud saya kalau ini teh kita bahas guru Enggak sih, ini atau mah ngobrol ngasal aja aja ke kan, sana ke sini aja? ke mana aja, ke sana sini Ke aja. mana aja. Iya, jadi kan sebenarnya ada masalah yang fundamental di Indonesia terkait dengan guru dan kebanyakan profesi, bahwa profesi-profesi di Indonesia itu kecuali yang sangat-sangat spesifik, itu biasanya kompetensinya diragukan atau kompetensinya bermasalah gitu. Kecuali untuk keahlian-keahlian yang spesifik gitu. Nah, seperti guru, kenapa guru digajinya murah di Indonesia itu karena semua orang bisa jadi guru. Guru Betul itu adalah profesi yang di Indonesia itu paling tidak dinilai kompetensinya. Jadi misalkan guru itu orang yang bahkan tidak bisa berbicara di muka umum pun ada, atau guru yang tidak bisa mengendalikan emosinya pun dia bisa menjadi guru. Padahal kompetensi dari guru yang semestinya itu kan adalah kompetensi emosional, kompetensi sosial, kompetensi pribadi dan sebagainya, yang itu sebenarnya memiliki karakteristik yang bisa ditakar, kriteria yang bisa diukur. Tapi kita tidak fokus di situ karena yang penting bisa jadi guru aja. Ada sampai guru di Indonesia yang rela dibayar 200.000 sebulan karena dia memang tidak bisa di pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaan yang lain ditolak, akhirnya jadi guru. Jadi dalam hal ini guru menjadi strata profesi yang paling rendah, karena kalau misalkan saya nggak bisa keterima di mana-mana, ya sudah jadi guru dan itu pun masih bisa gitu. Di banyak tempat itu masih bisa. Bahkan di sekolah-sekolah yang bonafit sekali, sekolah yang bahkan disebut sebagai sekolah terbaik di Indonesia, kebanyakan di antara mereka bukan lulusan keguruan, karena kompetensi menjadi guru itu sesuatu yang abstrak, yang apa ya, yang tidak bisa ditakar gitu. Dan akhirnya ya begitu Kang ceritanya. Tapi fungsi ijazah sebagai lulusan pendidikan itu gimana? Jadi tidak dilihat sama sekali dong? Ijazah di Indonesia sebaiknya memang tidak dilihat. Alasan pertamanya Sebaiknya adalah tidak dilihat. sebaiknya. Jadi kalau misalkan Akang adalah tukang HRD, Akang pemilik Mhm. perusahaan, kemudian Akang beroperasi di Indonesia, untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dan memiliki, karakteristik yang khas, sebaiknya jangan pernah mempertimbangkan ijazah. Mhm. Pertama, karena nilai-nilai di sekolah itu semuanya adalah hasil katrolan. Jadi tidak bisa mengukur dan tidak bisa menilai mana orang jujur dan mana yang tidak. Yang nyontek dan yang tidak nyontek itu nilainya bakal sama. Karena bahkan guru-guru di sekolah pun banyak yang masih mengakomodasi, bukan hanya mentolerir tapi mengakomodasi pencontekan itu. Jadi nilainya tidak valid. Kemudian ketika dia masuk ke kampus, nilainya IPK-nya itu sama sekali tidak valid. Karena sejak tahun 2006 misalkan, bagian Mhm. terbesar dari mahasiswa kita itu lulus dengan IPK cum laude. Karena apa? Oh ya? Karena iya, betul. Bukan karena si mahasiswa-mahasiswa itu bagus, tapi karena si kampus ngejar akreditasi A. Agar dapat akreditasi A, Mmm. maka mereka harus meluluskan, mahasiswa-mahasiswanya dengan nilai-nilai yang tinggi, yang cum laude. Jadi nilainya tuh diobral. Orang yang nggak pernah masuk pun bisa nilai IPK-nya tuh 3,5 gitu. Nah, itu masalahnya. Kemudian masalah berikutnya adalah joki skripsi, joki tugas di Indonesia itu sudah sangat-sangat terbuka. Saking terbukanya, mereka pasang iklan di internet. Jadi kalau misalkan laman pertama diklik aja di Google coba, misalkan laman pertama isinya itu adalah joki skripsi, itu banyak sekali yang menawarkannya. Dan ditambah lagi coba misalkan kalau misalkan tidak percaya sekarang diklik misalkan ya di ini, eee jasa ijazah. Nah, kata jasa ijazah itu akan menampilkan perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk bikin ijazah palsu, ijazah ilegal,
kepada masyarakat saking banyaknya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai kami sudah berhasil secara terang-terangan mereka mengatakan, kami berhasil untuk bikin 3.000 sekian ijazah palsu gitu, ijazah ilegal gitu. Langsung ada capnya, langsung dari kampus ini, kampus itu, semuanya disebutkan. Jadi bahkan mereka disebutkan, sok mau IPK-nya berapa, mau lulus tahun berapa, mau kuliahnya di kampus apa, cukup bayar misalkan, Rp32 juta untuk S2 di Indonesia, itu ijazahnya langsung dapet. Kalau misalkan S1 itu 21 juta, kalau misalkan lulusan SD, ijazah SD itu 400.000 dan lain sebagainya. Nah, coba kita mulai hitung dari satu-satu, udah mah nilainya hasil katrolan, dapat IPK tinggi itu demi akreditasi kampus, kemudian joki itu merajalela di mana-mana, dan kemudian ijazah palsu pun bahkan terbuka, sangat-sangat terbuka di, online gitu, dalam jasa online. Nah, kalau misalkan realitasnya seperti itu, perusahaan yang sebodoh apakah yang mempertimbangkan ijazah di Indonesia? Betul. Ya, begitu. Nah, ini fenomena ini mungkin sama kayak apa ya, kayak, yang saya pelajari di dalam stoikisme gitu, bahwa yang lebih penting itu bukan hal yang bisa kita tunjukkan, tetapi prosesnya yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kita belajar, cara kita mempelajari sesuatu gitu kan. Dan, menurut Akang, sepenting apa sih sebenarnya prinsip seseorang atau filosofi ketika disambungkan dengan fenomena seperti ini gitu? Filosofi seseorang dalam mempertimbangkan sesuatu itu ada 2 karakteristik, Kang. Ada filosofi yang dia deklarasikan dan ada Mhm, filosofi yang menjadi bagian integral dalam karakteristik dirinya. Jadi mmm, kebanyakan orang itu biasanya menjadikan filosofi hidup, misalkan tujuan hidup, itu hanya sebagai diksi yang dia perkosa setiap hari gitu. Bahwa misalkan, maksudnya wah perkosa gimana? iya, jadi dia menggunakan diksi itu bukan untuk semestinya, tetapi dia gunakan diksi-diksi yang berhubungan dengan visi hidup itu adalah untuk, menciptakan diagnosis palsu tentang dirinya gitu. Jadi Mhm, misalkan ada orang yang visi misi hidup saya atau makna hidup saya adalah saya berbakti kepada orang tua gitu. Padahal mhm, sebenarnya bukan berbakti kepada orang tua, masalah yang paling dasarnya itu adalah karena dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, karena dia gagal terus dalam kehidupan, dia susah mencari nafkah, sehingga dia fokus mengurus ayah dan ibunya yang sudah renta. Nah, mhm, keterpepetan ini pada akhirnya mengarahkan dia, ya sudah kalau begitu, saya mengidentifikasi diri saya sebagai hidup saya mah yang penting, berbakti kepada orang tua gitu. Jadi banyak orang yang menggunakan, mmm, semacam kelemahan-kelemahan dirinya itu diglorifikasi dan kemudian memunculkan visi misi kehidupan, makna kehidupan dan sebagainya. Dalam dunia Stoa pun ini sebenarnya nggak jauh-jauh amat dengan fenomena mhm, yang seperti ini. Zeno iya betul, misalkan, iya, Zeno itu kenapa dia menemukan Stoa, dalam tanda kutip kenapa dia menemukan Stoa? Ya karena dia pernah kehilangan harta kekayaannya dan dia depresi gara-gara itu. Makanya dia kemudian mhm, berlatih secara mental bagaimana caranya untuk menemukan hakikat dari kekayaan, hakikat dari kebenaran dan sejak saat itulah dia kemudian, memperkenalkan dan mempopulerkan Stoicism. Atau misalkan mhm, kita melihat, apa ya, ini kita kita berbicara soal nihilisme dulu gitu ya. Atau misalkan silakan. kita melihat heeh, Thomas Alva Edison, kenapa dia ngotot banget untuk menemukan bola lampu yang bisa berpijar lebih lama? Ya karena pada dasarnya dia itu fobia terhadap kegelapan. Soekarno misalkan, dalam perdebatannya dengan Bung Hatta itu Mhm, mengatakan bahwa yang paling penting itu bukan kadar foaming, bukan menciptakan kader-kader, karena menciptakan kader-kader itu butuh waktu yang sangat lama. Maka yang paling penting itu adalah menggerakkan massa, mass forming. Jadi bukan menciptakan kader, tapi menggerakkan massa, menggebrak mereka untuk bisa bergerak satu tujuan ya ke arah satu tujuan yang sama misalkan kata Soekarno. Kenapa dia seperti itu visi hidupnya? Kenapa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dia itu yang dia pegang itu seperti itu? Ya karena dia jago bicara
berbicara, karena dia jago pidato, dia bisa menggerakkan massa dan karena keahliannya menggerakkan massa, maka dia kemudian mengatakan secara demonstratif dan secara deklaratif bahwa saya tuh begini dan begitu gitu. Jadi pada dasarnya orang-orang mengidentifikasi bahwa saya seperti ini, bahwa tujuan hidup saya seperti itu dan sebagainya, biasanya adalah setelah dia mampu untuk menalar dan menakar tentang kehidupannya, plus minusnya, bakat minatnya, potensi dan keinginannya, harapan dan cita-citanya. Nah, semuanya ditakar seperti itu, barulah kemudian dia mendiagnosis dirinya sendiri bahwa tujuan hidup saya adalah seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ditanya tentang, apa tadi pertanyaannya saya lupa. Tentang, apa namanya, pentingnya filsafat, Oh iya, pentingnya prinsip hidup, ya jadi sebenarnya, prinsip hidup itu biasanya juga dikaitkan dan akhirnya yang saya gunakan tadi istilahnya itu adalah memperkosa diksi gitu. Coba misalkan Kang, saya mhm, nanya ke Akang gitu ya misalkan ya, apa mhm, makna hidup mhm. Akang? Makna hidup saya untuk sekarang itu saya menggunakan tentu saja saya sekarang, mempraktekkan stoikisme ya, kalau dalam stoik itu kita itu hidup just, doing the work gitu, do the work as a human being, ya to survive, to fulfill our desire gitu aja. Nah, makna hidup Akang yang barusan itu sebenarnya adalah Mhm, yang didapatkan dari orang lain. Jadi Akang betul, tidak memaknai hidup Akang sendiri, tetapi ada seseorang, ada pihak lain yang mensugesti pikiran Akang bahwa kehidupan kita itu mhm, adalah seperti ini gitu. Nah, iya, dan karena itu hasilnya apa? Hasilnya sebenarnya adalah Akang tidak bisa memaknai hidup kecuali menggunakan sugesti-sugesti yang diberikan orang lain kepada diri Akang. Dan karena makna hidup Akang itu justru diberikan sugesti oleh orang lain, maka secara teknis kesimpulannya adalah kehidupan Akang tidak bermakna. Karena bahkan yang paling mhm, bermakna pun ternyata diberikan oleh orang lain kepada Akang sendiri gitu. Jadi di mana otoritas dan otonomi kehidupan Akang sebagai pribadi untuk bisa menentukan makna hidup, sampai-sampai bahkan makna hidup pun harus mencari seorang filosof yang hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu gitu. Nah, eee, poinnya dapat ya? iya iya, poinnya dapet, tapi kan sepertinya kan kita itu manusia itu memiliki pola hidup yang sama ya kalau dilihat dari sejarah gitu, karena kalau kita membaca buku-buku sejarah atau membaca buku-buku yang menjelaskan cara hidup orang di zaman dulu kan itu sebenarnya sama gitu, dan kenapa kita harus mencari makna hidup kita sendiri ketika orang lain sudah mengerti apa itu hidup dan bagaimana cara melakukannya, kenapa kita tidak mengadopsi, itu gitu? Kenapa kita harus mencari makna hidup kita sendiri, sedangkan manusia itu ya memang hidupnya sebenarnya gitu-gitu aja, yang beda itu kan cuman cuman zamannya gitu, cuman zamannya, cuman teknologinya, Enggak, kayak gitu gitu. maksud maksud saya tuh gini, Kang, bahkan orang-orang yang kita sebut mengetahui makna hidupnya pun kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah dia benar-benar tahu makna hidupnya atau tidak gitu. Mhm, Iya, jadi bahkan para filosof paling terkemuka pun kita tuh tidak tahu dan tidak bisa mengkonfirmasi. Jadi misalkan kita nanya pada Marcus Aurelius mhm, terkait dengan makna kehidupan, maka dia menjelaskan bahwa kita sekali-kali harus merasakan penderitaan yang sangat untuk bisa mengantisipasi stres yang berkelanjutan, iya, dan seterusnya gitu ya. Ya, orang-orang Stoa tentu saja mengetahui hal itu. Tapi kalau misalkan kita tanya lagi, apakah pendapatnya itu benar atau tidak, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengkonfirmasi apakah pendapat itu benar atau salah. Karena kita tidak tahu dan tidak memiliki metodologi apakah dia berbahagia dengan itu atau tidak. Mungkin aja dia mendeklarasikan hal itu, tetapi sebenarnya hatinya mengingkari itu gitu. Kan kita bisa terbuka oke. terhadap kemungkinan yang seperti itu gitu. Betul betul. Mhm. Tapi kalau dalam stoikisme itu kita tidak mencari kesulitan ya, tetapi Betul. kita itu meng-embrace kesulitan gitu, memeluk kesulitan, dan kesulitan itu sebenarnya dalam stoikisme itu tidak harus dicari karena setiap hari itu hidup kita itu memang memang sulit gitu, apalagi untuk menghadapi
tentu saja diri kita sendiri gitu kayak, bagaimana caranya kita bangun pagi, bagaimana caranya kita tidak begadang, itu kan sesuatu hal yang sulit bagi semua orang ya, karena itu adalah sebuah basic desire atau basic nature dari manusia gitu kan. Makanya dalam meditation pun Marcus Aurelius itu dia melawan karena meditation itu ditulis pada saat dia, ada di sebuah camp gitu, pada saat dia melawan barbarian dan tentu saja ketika saat dia berperang dia tidak membawa buku-bukunya dan, di buku meditation itu dia menuliskan bahwa, "Stop thinking about your books," gitu, berhenti memikirkan tentang buku-bukumu gitu. Jadi dia pun menjelaskan bahwa dia pun menghadapi kesulitan terhadap apa namanya, adiksi ya, adiksi terhadap buku-buku yang memang ingin dia baca gitu, Mhm. kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, jadi, sebenarnya Kang, yang barusan Iya, saya paparkan itu hapunten bukan ngajak gelut, tapi nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa ini ngobrol aja ya. heeh. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa Stoa itu sebenarnya adalah Mhm, satu di antara 3 sekolah besar di Yunani kuno yang betul, menawarkan sebuah pandangan filosofis. Tetapi pada iya, perkembangan selanjutnya, Stoa menjadi lebih terkenal karena dia bukan hanya memaparkan gagasan-gagasan filosofis, tetapi dia melatih mhm, mental manusia. Jadi ini betul, menjadi lebih emosional, menjadi lebih sakral, menjadi lebih mendalam, karena ketika filosof-filosof dari sekolah-sekolah yang lain itu cenderung, menara gading, mercusuar di atas, nah orang-orang Stoa itu bisa menghubungkan dan mengaitkan falsafah pemikiran mereka itu dengan agama-agama yang berkembang, dengan kehidupan modern yang sangat, dinamis dan lain sebagainya. Jadi Stoa dalam hal ini tidak melulu onani intelektual yang hanya bertanya tentang begini dan begitu dan sebagainya. Nah, ketika tadi saya mengajukan, itu kan, pertanyaan saya itu sebenarnya adalah kritik terhadap Stoa dari kelompok mhm, skeptisis nihilis gitu, nihilis. Jadi, betul, heeh, jadi kan sebenarnya pendekatan di sekolah filsafat Yunani di zaman yang sezaman dengan Stoa itu ada 3 kan ya. Jadi yang pertama itu adalah, mmm hidup itu adalah penderitaan dan penderitaan itu disebabkan karena masalah-masalah. Maka untuk mencapai, solusi atas masalah-masalah itu maka kita harus berpengetahuan. Maka pengetahuan itu harus kita miliki, semakin banyak pengetahuan dan kebijaksanaan, semakin baguslah kehidupan kita. Itu dari Epikureism gitu ya, dari teman-temannya yang seperti itu, yang pada akhirnya berkembang menjadi, kelompok-kelompok ilmiah gitu, tradisi-tradisi ilmiah. Itu pendekatannya seperti itu. Kemudian ada yang Stoa, yang Stoa itu justru berpikir bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu kita butuhkan. Kita mhm, hanya membutuhkan ilmu pengetahuan yang memang sesuai dengan apa yang secara relevan kita butuhkan hari ini. Kalau tidak ya gak betul, usah juga ngapain gitu ya. Jadi kita betul, cukup pengetahuan seperti ini saja, cukup menemukan apa yang kita butuhkan saja tanpa kita menghabiskan pikiran dan tenaga kita untuk mencari hal-hal yang lain gitu kan. Nah itu Stoa. betul, Makanya dari sinilah nanti berkembang Stoa bukan sebagai filsafat, tapi Stoa sebagai, mental kehidupan, sebagai way of life gitu, sebagai seperti yang Akang mhm, jelaskan tadi itu. Nah, mhm, sedangkan yang tadi saya paparkan di awal, sebenarnya untuk mendongkrak mhm, atau untuk mendongkel Stoa itu adalah kelompok-kelompok yang sangat skeptis dan nihilis gitu. Jadi kalau misalkan yang pertama mengatakan, kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan, kalau kata Stoa itu adalah bahwa kita harus mengumpulkan pengetahuan yang kita butuhkan saja dan kita abai terhadap yang tidak kita butuhkan, maka kelompok yang ketiga ini berpikir, emang mungkin kita bisa berpengetahuan? Kan kita sama sekali tidak bisa membuktikan apa yang kita tahu. Kita tidak bisa mengkonfirmasi orang lain, pernyataannya benar atau tidak, karena kita tidak mungkin bisa memiliki akses untuk berpengetahuan. Kan pengetahuan semuanya nihil gitu kan. Gitu sih Kang. Jadi, eee, kenapa saya ngomong seperti itu di awal tuh, sebenarnya adalah untuk memisahkan
Stoa model apakah yang harus kita diskusikan? Apakah model filosofis yang berpikir atau itu adalah bagian dari latihan-latihan mental untuk bisa membuat kita lebih menikmati hidup? Ya, memang topik-topik Stoa itu, banyak, tetapi tentu saja ketika kita apa ya, me mengkerucutkan gitu, Stoa itu kan kembali lagi ke dikotomi kendali, apa yang bisa kita, Ya, kendalikan dan 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 ya apa yang tidak itu bisa, tentu dan itu apa yang tidak bisa dan itu, prinsip itu kan untuk bisa memaknai hidup dan untuk bisa hidup lebih baik gitu kan. Dan sebenarnya saya juga ngobrol sama Akang ini memang untuk, eee, lebih tahu dan lebih memahami sebenarnya bagaimana sih orang di luar itu memahami stoik gitu. Karena, eee, ketika saya mempelajari stoicisme itu ada tiga fase sebenarnya. mhm, Memahami, mempraktekkan, dan menjelaskan dan ketiga ketiga fase ini sangat berbeda dan bagi saya itu memahami itu adalah sebuah hal yang mudah karena kita belajar tentang sejarah, siapa itu Zeno, siapa itu Marcus Aurelius. Dan yang kedua itu mempraktekannya itu sangat sulit mhm, dan menjelaskannya itu akan lebih sulit karena, eee filsafat itu mungkin kata Akang sering sering bilang bahwa filsafat itu adalah sebuah hal yang abstrak gitu ya, mhm. yang abstrak dan tahun ini memang saya ingin lebih belajar bagaimana cara memahami stoicisme dengan cara ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang apa ya, yang ya pokoknya di luar ajaran stoik tersebut gitu. Makanya Akang mau ngomong apa aja juga nggak apa-apa gitu dan mau mengkritik, stoicisme nggak apa-apa karena memang saya pengen tahu aja gitu bagaimana pemikiran orang-orang terhadap stoikisme sehingga membuat saya lebih lebih memahami dan lebih, apa ya, termotivasi untuk mencari reasoning yang memang, eee, akan bisa diterapkan di dalam kehidupan terutama di zaman ini gitu. Iya, sebenarnya gini Kang, yang jadi salah satu keunggulan dari Stoa itu atau stoik itu karena dia mainnya di mental, maka dia menjadi Mhm, lebih menyeluruh gitu. Mmm, tapi dia menjadi terlalu eksklusif untuk pribadi dan alih-alih untuk masyarakat secara lebih umum dan lebih luas gitu. Jadi misalkan kelompok-kelompok epikurisme itu kan pada akhirnya menghasilkan peradaban-peradaban barat di mana mereka menjadi empiris, mereka menjadi rasional dan lain sebagainya. Menghasilkan gedung-gedung pencakar langit, mereka menghasilkan teknologi berangkat ke bulan, mereka menciptakan rekayasa genetik untuk ayam dan lain sebagainya. Itu dimulainya dari bahwa setiap orang itu harus berpengetahuan dan mereka harus berlomba-lomba dalam hal itu untuk bisa memecahkan masalah-masalah. Nah, Stoa itu bertindak lebih seperti kaum sufi gitu. Kaum sufi yang ya sudah ketika misalkan tadi Akang, mengatakan ada dikotomi, ya itu adalah landasan yang paling dasar dari Stoa. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau misalkan kita kejebak macet, macet itu tidak bisa kita kendalikan sehingga mau apapun yang kita lakukan untuk mencet klakson sekeras-kerasnya, dia tidak akan menghasilkan apapun. Maka jangan betul. stres pada bagian itu, gitu kan yang dikotomi itu tuh? Nah, mungkin sedikit saya jelaskan, mungkin ada perbedaan pendapat, saya dengan Akang gitu ya, tentang pemahaman Epikurian yang, Mhm, ajaran Epikurus dan apa namanya, Stoikisme. Epikurian itu lebih orang-orang yang lebih, mereka itu kan dibilang, nama lainnya itu hedonis, kaum-kaum hedonis, yang sebenarnya mereka itu tidak suka kesulitan. Yang mereka yang mereka inginkan adalah, pleasure saja gitu, yang, virtue mmm, mereka itu ya pleasure. Makanya
mereka itu kan, pergi ke pedesaan untuk agar tidak apa, eee, agar tidak ada interaksi dengan masyarakat lainnya gitu. Karena mereka tahu, mereka paham bahwa berinteraksi dengan masyarakat itu sulit, karena masyarakat yang mereka pikirkan itu kan, ya kayak ignorance lah, orang-orang ignorance yang pemarah, yang pembohong gitu kan. Dan untuk menjadi atau untuk berinteraksi dengan masyarakat itu sulit gitu kan. Dan Epicurean itu ya tidak mau hal-hal yang susah gitu. Bukan ya tadi, nah itu terbalik karena ketika saya baca buku-buku Ryan Holiday yang menjelaskan tentang, stoikisme, saya paham itu orang-orang yang ada di atas itu kayak kayak presiden, kayak atlet, kayak ilmuwan, itu tuh mereka memiliki jiwa stoik meskipun mereka itu tidak bilang bahwa mereka itu Iya, adalah stoik. Karena orang-orang yang bisa mencapai desire-nya, bisa mencapai keinginannya, itu adalah orang-orang yang stoik karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan keinginan mereka, mendapatkan mimpi mereka. Apapun kesulitannya, apapun rintangannya, ya mereka harus mendapatkan keinginannya, mereka harus mendapatkan tujuannya. Nah itu berbeda dengan Epicurean, dengan Epicurus. Epicurus itu, "Ah yang penting mah hidup tenang, hidup enak di desa gitu, tidak perlu say hi ke tetangga, tidak perlu, melakukan apa-apa gitu ya, kayak slow living mungkin ya. Terus mmm, makanya orang-orang Epicurus itu cenderung tidak mau terlibat dalam hal-hal kayak politik, terus, tidak memiliki profesi tertentu karena mereka tahu bahwa hal tersebut itu sulit dan ya mereka tidak mau saja, berbeda dengan kaum-kaum Stoa kayak gitu. Mungkin itu perbedaan pengertian pengertian saya tentang Epicurus dan happy gemuk. Stoa gitu. Heeh, Kayak gitu, Kang. iya, Makanya dia eee, dia bilang, mhm, maaf, makanya Seneca itu me me mengutip kata-kata Epicurus gitu ya, mengutip kata-kata Epicurus yang dibilang, cheerful poverty gitu, cheerful poverty. iya. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika kita memiliki apa yang kita punya, kita tidak sengsara ketika kita memilih untuk bahagia gitu. Ya kita bahagia saja gitu, kayak gitu. Iya, eee, tapi saya jadi tertarik sama pernyataan Akang ketika Akang mengatakan bahwa orang-orang besar, para filosof dan lain sebagainya itu juga sebenarnya memiliki pemikiran Jiwa. Stoa walaupun dia tidak mendeklarasikannya. Betul. Iya, Karena pada bagian karena gimana Kang? Maaf terusin. pada bagian itu siapa yang akan tahu bahwa dia sebenarnya Stoa atau bukan, atau sebenarnya Stoa itu adalah gagasan masyarakat yang secara umum memang dimiliki, jadi Mhm, kebanyakan agama justru juga berpikiran yang sama. Jadi, ketika kita berbicara tentang Stoa misalkan di kalangan orang-orang religius, maka kita akan menemukan mereka itu, "Wah, ini mah kan ajaran agama kami, yaitu bersyukur, tidak mhm, usah, kita menerima apa adanya, qanaah dan lain sebagainya." Nah, jadi ketika misalkan Akang tadi mengatakan bahwa, banyak tokoh-tokoh besar yang adalah sebenarnya Stoa dan permasalahan di sini adalah soal apakah mereka mendeklarasikannya atau tidak. Nah, mhm, itu sebenarnya adalah pikiran Stoa atau sebenarnya Stoa itu adalah pikiran yang umum yang dimiliki oleh masyarakat yang secara alamiah akan mereka miliki gitu. Ini kan sebenarnya adalah masalah-masalah mental di mana kalau misalkan kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, kemudian pilihannya cuma 2, kita marah-marah dan ngerusak barang orang lain atau mhm, kita pasrah, kita terima aja deh emang jangkauan kita memang hanya sebatas ini saja. mhm. Ya karena memang kan apa namanya, bahagia pengertian bahagia di dalam stoikisme itu kan
kalau dalam bahasa Inggris itu flourishing ya, flourishing itu kan Mhm, berkembang gitu kan. mhm, Jadi, ya bahagia itu ya tadi, kita itu harus bisa menerima keadaan, menerima apa yang kita hadapi, mhm, eee, dengan pelan-pelan gitu. Kita tidak bisa tiba-tiba, kehilangan pekerjaan, terus tiba-tiba kita happy gitu kan nggak bisa, namanya manusia, nature manusia kan ada sedihnya dulu ya, tapi kan secara pelan-pelan kita bisa menuju menuju ke sana, menuju ke ke state atau ke keadaan yang, "Oke, saya menerima kenyataan ini." Kayak gitu kan. maksud saya, mmm, Tadi terus bukan ya tadi heeh, tadi, pernyataan Akang bahwa ya sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah gitu ya, eee, stoa ini adalah sifat umum manusia sebenarnya, benar sifat umum manusia dan, eee, ya ini adalah prinsip yang apa ya, yang, nantinya mungkin manusia akan pahami ya bahwa hidup ini ya harus nerima saja gitu dan menerima itu kan bukan bukan sebuah kegiatan yang pasif atau pikiran yang mhm, pasif tetapi ya pemikiran yang aktif gitu kan. Kayak gitu, Kang. mhm. Bisa Iya, dapat nggak? bisa bisa, heeh, cuman maksudnya, pada bagian ini kita kita membuka ini punten ya kamera saya teh saya ngelihatnya ke bawah tapi kameranya di atas gitu. Nggak Jadi apa-apa, susah, oh, mmm hah? Ngelihat ke kamera teh nggak ada apa-apanya tuh di sana tuh. Kan kalau di sini mah nggak ada apa-apa, tuh, Kang. ada Akang Siap, yang kelihatan mukanya gitu. santai santai. Heeh, jadi, saya tuh mau ngomong apa tadi teh? Pada bagian itu stoa itu kan akhirnya juga tidak memiliki, makna filosofis yang jelas gitu. Mungkin nggak kita bisa pahami seperti itu? Karena sebenarnya secara alamiah untuk bisa meredakan, ketegangan dan atau stres, maka manusia akan mencoba "bersyukur" dalam tanda kutip dan atau Mhm, menerima situasi dan kondisi ketika dia sudah tahu bahwa dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kan mhm. kepasrahan atau kemenyerahan itu adalah ketika saya pengen melakukan sesuatu dan kita sadari bahwa sesuatu itu tidak mungkin bisa kita jangkau dan akhirnya kita bisa menjadi pasrah. Bukankah itu juga adalah ide-ide stoa dan tanpa misalkan kita menggunakan ide-ide stoa itu juga sudah kita bisa temukan dalam berbagai pendekatan-pendekatan mental di berbagai kebudayaan yang tidak usah menyebutkan namanya stoa gitu. Iya. Itu Ya sebenarnya kan itu adalah sebuah nature manusia kan, Stoa itu mhm, kan mempelajari tentang nature, tentang sifat manusia, sifat alam yang harus kita terima dan memang ajaran-ajaran Stoa itu kalau kita lihat akan sama dengan ajaran lain, akan sama dengan prinsip-prinsip, suku-suku lain gitu ya, karena memang itu adalah, eee, nature atau sifat alamiah manusia gitu dan kita pun tidak bangga terhadap, kestoaan kita gitu, karena yang kita cari itu adalah yang kita pelajari itu adalah sebuah kebenaran. Makanya, eee, Seneca gitu ya, Seneca itu kalau dalam Letter of a Stoic gitu, dia itu mhm, menuliskan surat, lalu menuliskan kebenaran dari ajaran lain gitu, kayak Epicurus. mhm. Karena memang sifat kita itu ya mencari kebenaran saja, kan dan kita itu bukan orang-orang yang senang mengkritik, ajaran lain. Ketika Epicurus ajaran yang Akang lain maksud tuh, yang Epicurean, hedonisme itu ya? betul betul. Mhm, Karena mhm. ada beberapa quote atau ada beberapa prinsip dari Epicurus yang memang sifatnya itu memang kebenaran gitu. Ketika salah satunya itu tadi, cheerful poverty gitu, miskin yang bahagia. Ketika kita bahagia, ya kita tidak miskin, kita bahagia saja gitu kan. Dan dan stoikisme itu ya sifatnya seperti itu, tidak suka mengkritik, tidak suka, prinsip-prinsip Tidak orang, suka tidak berdialektika. tidak suka berdialektika karena, eee, bagi kita itu, bagi kaum-kaum Stoa itu kenapa bagi kita ya, mungkin ya bagi kita lah. Bagi kaum-kaum bagi kaum-kaum Stoa itu ya
itu tidak produktif gitu, tidak mhm, menghasilkan apa-apa, karena yang kita yakini itu, yang benar itu adalah, melakukan hidup saja gitu, tanpa tanpa berbicara bagaimana cara melakukan hidup. Kata kata, eee, Epictetus pun kan, "We don't iya, we don't talk about our philosophy," gitu. Kita tidak membicarakan, tidak menjelaskan apa filosofi kita, tapi kita embody gitu ya, mempraktekannya gitu, dan tidak perlu menunjukkan juga apa filosofi kita, ya kita juga kata Seneca pun, ya kita berbaur aja dengan masyarakat gitu. Masyarakat sekarang lagi ngetren baju baju apa, ya kita pakai baju yang biasa saja, yang seperti masyarakat pakai gitu. Tidak usah menunjukkan bahwa kita itu adalah, eee, siapa gitu, dan kita itu harus berbaur dengan masyarakat gitu. Kayak gitu, Kang. iya dan Epictetus itu menderita seumur hidup. Ya secara fisik ya, kalau misalkan secara mental Iya iya dia iya, tentu saja sudah ini, tapi, dalam kehidupannya kan sebenarnya memang kalau kelihatan dari sisi luar kayaknya sangat tidak menyenangkan menjadi seperti dia. betul Eee betul. mhm. Nah jadi Ya lalu? heeh, kalau misalkan kita berbicara tentang Stoa dalam konteks bahwa dia adalah bagian dari alamiah kehidupan manusia, bahwa dia Mhm, memang cenderung tidak berdialektika karena tidak Eee, tid tidak membincangkan simbol-simbol diksi, tidak membicarakan konsep-konsep, yang paling penting itu adalah masalah kita bisa memaknai dan memahami kehidupan kita dan kemudian kita bisa menjangkau apa yang kita bisa miliki dan kita mengabaikan apa yang tidak bisa kita jangkau. Kita misalkan bisa meraih apa yang seharusnya bisa kita raih dan pada hal-hal yang itu adalah bagian dari alamiah yang tidak bisa kita kontrol, ya kita abaikan saja, bahwa kita bisa menikmati hujan-hujanan, tapi kita tidak bisa mengontrol cuaca gitu, bahwa kita bisa main banjir-banjiran tanpa tanpa memarahi kenapa harus banjir di sini, kan seperti itu. iya. Mhm, ya lalu pada bagian mana kita bisa mendiskusikan Stoa? Sebagai eee, nah, Stoa itu mempelajari atau mengajarkan untuk mempraktekkan, bukan untuk Memikirkan? mengargumentasikan gitu ya, Mhm, bukan untuk mengargumentasikan, kayak kayak istilahnya memento mori gitu ya. Memento mori itu kan mengingat iya, kematian ya, mengingat kematian. Ketika mhm, kita mengingat mati, kita tidak mungkin menyuruh orang untuk mengingat kamu itu akan mati, tidak kan? Kita itu mmm, lebih mempraktekkan untuk diri kita gitu, apakah sejauh mana kita berani untuk menghadapi kematian. Buk untuk membuktikan seberapa berani kita menghadapi, kematian, ya kita harus melakukan hal-hal yang baik sebelum kita mati gitu kan. Karena pada kenyataannya adalah ketika orang tahu dia akan mati, dia akan buru-buru melakukan apa yang dia inginkan, dia melakukan kebaikan yang menurut dia baik gitu kan. mmm, Nah, dalam stoa itu ya kita harus melakukan sesuatu itu seperti kita itu akan mati besok, dan memang dalam stoa itu kita harus, berpikir bahwa kita itu setiap hari itu sekarat gitu, we're dying every day kata Marcus mhm. Aurelius. Makanya kita itu harus berpikir bahwa mencintai orang yang kita cintai itu dengan baik gitu ya, dengan baik tanpa memikirkan apa yang akan dia berikan kepada kita gitu. Lalu melakukan pekerjaan kita dengan baik, seperti hidup kita itu tergantung kepada pekerjaan itu gitu ya, dan mencintai keluarga kita dan segala macam gitu. Dan ya praktek seperti apa namanya, seperti, Seneca itu kan dia itu memiliki disiplin yang luar biasa dengan pola makannya gitu. Dia hanya makan roti dan, beri-berian, Mhm, sehingga sehingga ketika orang suruhan Nero disuruh untuk meracun si Seneca, Seneca tidak bisa diracun karena dia tidak memakan makanan yang glamor gitu, yang seperti orang lain makan, dan dia itu memiliki disiplin. Dan ya begitu, kedisiplinan yang dilakukan stoikisme itu yang harus dilakukan, dan tidak perlu
tidak perlu mengargumentasikan gitu, Tapi harus dilakukan. dilakukan. Betul kan kayak ini ya, kayak 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 kalau kata Musonius Rufus gitu, ketika kita ingin hidup kita indah, ingin hidup kita baik, ya kita melakukan hidup yang baik, bukan menyuruh orang, bukan membicarakan bagaimana cara hidup yang baik gitu kan, seperti artis gitu. Mereka kan Mhm. tidak menyuruh orang untuk membikin lukisan yang baik, tapi mereka sendiri yang membikin lukisan yang bagus gitu ya, kayak gitu. Iya. Iya, makanya ketika saya di awal itu mencoba untuk membenturkan Stoa dengan orang-orang nihilism, karena pada akhirnya, orang-orang Stoa tidak bisa berbincang lebih selain dengan dia meyakininya seperti ini, kemudian dia mencoba untuk mengamalkan hal yang seperti yang dia yakini itu, dan itu dia percaya sebagai bagian dari hakikat alami, sebagai manusia dan seterusnya. Nah, pada Mhm. bagian itulah kita mentok gitu. Mentoknya Oke, gimana, Kang? ya itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi didiskusikan kecuali, hanya bisa diajarkan, hanya bisa disampaikan dan ketika misalkan kita, berdialektika terkait dengan misalkan makna, tujuan, gagasan, cita-cita dari Stoa dan sebagainya, pada akhirnya semuanya harus diarahkan kepada dirinya sendiri dan karena setiap orang secara spesifik memiliki batasannya sendiri, pengetahuannya sendiri, relevansi terhadap pengetahuannya sendiri dan sebagainya, maka seseorang tidak bisa menularkan gagasannya kepada orang lain. Ya biarkan aja. Misalkan kalau misalkan saya dikritik, dihujat gitu, maka bisa aja saya berpikir saya serang balik orang-orang yang menghujat dengan argumentasi yang begini dan begitu. Tetapi dalam pikiran Stoa, ketika saya dihujat, Mhm. saya tidak bisa mengendalikan orang yang menghujat saya, tapi saya bisa mengendalikan reaksi saya terhadap orang yang menghujat saya gitu. Dan pada akhirnya menjadi terlalu pribadi dan akhirnya remis gitu. Ya Iya sudah. betul. Iya karena maka dari itu tadi saya pertama kali itu menanyakan, peran Akang atau profesi Akang gitu ya. Mhm. Karena memang peran di dalam, lingkungan masyarakat itu penting di dalam ajaran Stoa karena ya kita itu tidak boleh bahkan memikirkan hal-hal yang bukan menjadi peran kita, gitu Eee, kan. Tadi Ketika kita profesi sih, Kang. ya, profesi Mhm. gitu, ketika Mhm. kita berprofesi sebagai politisi lalu berbicara tentang atau ketika kita misalkan saya seorang pelayan restoran gitu, lalu kita berbicara tentang hal lain, maka saya tidak akan bisa menjadi pelayan restoran yang baik ketika saya membicarakan tentang profesi orang lain, kayak gitu. Dan begitupun stoikisme gitu, ketika kita lebih ingin melakukan, ya kenapa kita harus membicarakan gitu. Tetapi ketika ada seseorang yang menginginkan dirinya untuk menjadi lebih baik, maka ya kita, ajarkan bahwa ini caranya gitu. Dan virtue itu yang dipegang kan, virtue itu keutamaan itu yang dipegang dalam kehidupan gitu, dalam menjalani atau dalam menghadapi kesulitan yang memang kita hadapi setiap hari kayak gitu, Kang. Itu enggak menjadi dilematis gitu, Kang? Dilematisnya gimana, Kang? Dilematis dalam hal, dilematis dalam hal bahwa kita percaya bahwa orang lain tuh tidak usah kita urusin karena relevansi berpikir dan relevansi tindakan mereka itu juga berbeda dengan kita. Tetapi ada masa di mana kita justru menawarkan ide-ide bahwa ini tuh harusnya gini, ini tuh baiknya begini dan begitu dan kita mencoba untuk sama seperti yang tadi, kita mencoba untuk memberikan pemaknaan-pemaknaan yang kita pahami tentang kehidupan kepada pihak lain gitu. Enggak, karena, kayak gini ya, jadi, karena gini ya, kan setiap stoik itu dalam sejarah memiliki perannya masing-masing atau memiliki profesinya masing-masing kan. Kayak Marcus Aurelius kita tahu bahwa dia itu adalah seorang, Kaisar. kaisar, maka dia itu
fokus terhadap, bagaimana caranya menjadi seorang kaisar yang baik. Mmm, Terus Seneca itu adalah seorang politisi, maka dia itu berbicara tentang bagaimana caranya dia menjadi seorang politisi yang baik dan dia mmm, menerima tugas yang dia berikan. Lalu, profesi yang dia berikan sebagai mentor dari seorang kaisar yang sadis gitu ya, Nero gitu. Lalu sekarang kita berbicara Epictetus. Epictetus itu dia memilih peran atau profesi gitu ya, profesi sebagai guru filsafat guru filsafat. Maka yang mereka lakukan itu adalah ya profesinya mereka sendiri, tidak memikirkan profesi orang lain, kayak gitu. Tetapi yang kita tahu adalah mereka mengajarkan banyak hal untuk kita bagaimana caranya menjalani profesi mereka masing-masing. Caranya hanya satu, ya menjadi manusia yang baik saja gitu. Menjadi manusia yang baik yang memiliki virtue gitu. menjadi Epictetus menjadi menjadi manusia manusia yang yang baik tanpa mendialektikakan apa yang dimaksud dengan baik. Eee, manusia yang baik itu, hidup yang baik itu ya kata stoikisme gitu memiliki Mhm. 4 keutamaan 4 keutamaan yang ya tadi keberanian gitu ya, kedisiplinan, keadilan dan juga kebijaksanaan gitu dan ya orang bijak itu kan bukan orang yang duduk ngerokok, nerima nerima tamu yang nanyain gitu kan. Ya kita itu kita itu harus memilih memilih profesi di dalam kehidupan sosial gitu untuk apa, untuk mempraktekkan apa yang kita yakini yaitu keutamaan kayak gitu. Eee, ini saya agak kebingungan dengan, mmm, konsepsi profesi, status, dan peran yang Akang sebutkan tuh. Iya, Jadi sebenarnya waktu Akang bertanya di awal itu, Akang tuh kan mhm, bertanya sebagai profesi. Kemudian mhm, lalu dan Akang kemudian menyampaikan bahwa itu tuh sebenarnya sangat penting untuk orang-orang Stoa. iya, Lalu saya mengatakan yang biasa dibicarakan oleh orang Stoa itu sebenarnya adalah peran, bukan iya, profesi. Maksudnya saya berprofesi sebagai ini, maka apa yang harus saya perankan? Jadi fokusnya sebenarnya adalah soal peran kan bukan soal profesinya. iya karena kan banyak orang yang bilang bahwa stoikisme itu tidak bisa apa tadi istilahnya dialeksi apa namanya? Mhm, tidak bisa Mendial berdialektika. Tidak bisa berdialektika gitu kan, Heeh. berdialektika, tidak bisa menjelaskan, eee, bagaimana cara hidup yang baik. Karena apa? Karena ya kita itu melakukan profesi kita karena kita itu sibuk, eee, mencapai apa yang kita kita inginkan gitu kan, apa yang kita lakukan gitu karena, eee, bagi kita Tapi itu gini ya Kang, punten dipotong mhm, sebentar, nggak apa-apa nggak apa. punten dipotong sebentar. Jadi misalkan seperti ini, Iya, saya berstatus sebagai seorang guru, mhm, kemudian, saya memutuskan karena saya adalah seorang guru, mhm, maka saya harus mengajarkan kepada anak-anak didik saya mhm, untuk berpengetahuan secara politik. Dan ketika saya mewartakan pengetahuan-pengetahuan tentang politik, maka saya secara tidak langsung akan mengajarkan kepada anak-anak saya itu sikap kritis dan skeptis kepada setiap pemimpin dan kebijakan-kebijakannya. Dan pada mhm. akhirnya saya akan mengagitasi orang-orang itu untuk anak-anak didik saya itu untuk akhirnya menjadi seorang pendemo, menjadi demonstran yang mencoba melawan arus karena politik yang buruk harus dilawan dengan politik yang baik, katakanlah seperti itu. Maka Mhm, status saya sebagai guru itu apakah relevan dengan peranan saya yang saya lakukan tadi itu? tergantung sebenarnya kalau misalkan Akang itu guru politik, ya maka ketika Akang men mengajarkan politik kepada murid Akang, ya itu relevan. Tetapi ketika Akang adalah guru matematik lalu datang ke kelas berbicara tentang olahraga, kan itu aneh. Mmm.
Ya kan, lah itulah yang mungkin, ada hubungannya dengan peran ya. Mmm, Lalu ketika seorang aktor misalkan disuruh berperan menjadi seorang anak, lalu dia belajar menjadi seorang ayah kan aneh, mmm, kan? Lalu, ada kata kata stoik siapa yang bilang, "Kalau kamu disuruh berperan menjadi orang miskin, ya menjadi orang miskin yang baik. Ketika kamu disuruh berperan menjadi orang kaya, ya jadilah orang kaya yang baik," gitu. Dan dan, ya gitu ya, kayak ya gitulah istilahnya. Jadi, eee, hilang saya juga. Jadi apa namanya, kita itu harus memilih, jadi memilih peran, memilih profesi di dalam masyarakat itu. Jadi ketika kita menjadi guru gitu ya, ketika kita menjadi guru, ya kita fokus aja terhadap murid-murid kita. Ketika kita menjadi seorang kaisar kayak kayak apa kan namanya, kayak Marcus Aurelius, ya fokus aja menjadi seorang kaisar gitu, kayak gitu. eee, iya, ini kan akhirnya menghasilkan lebih banyak dilema lagi, Kang. Dilemanya di mana Mmm, ya, Kang, ya? jadi, kalau misalkan Akang tadi mengatakan bahwa karena status saya adalah seorang kaisar, maka saya fokus untuk berperan sebagai seorang kaisar. Betul. Dan saya tidak harus berfokus pada, aktivitas-aktivitas lain selain dari status saya, Mhm. begitu ya? Iya betul. Lalu bagaimana kalau misalkan status yang saya miliki sebenarnya bukan yang saya pilih? Maka apakah, Stoa akan menyuruh saya untuk lepaskan statusnya dan berperanlah seperti apa yang kamu inginkan, seperti yang kamu Tidak pikirkan? Tidak. Jadi tidak tetap. tidak, karena ya Ya karena berarti berarti dalam tidak menjadi Stoa? enggak, dalam hidup ini kan itu adalah pilihan. Misalkan apa, profesi apa yang di zaman sekarang yang tidak kita pilih gitu, tidak dalam, kendali kita gitu. Nggak kayak zaman Romusa kan dulu kamu harus menjadi petani misalkan, Enggak, kamu kita kita harus menanam selamanya ini. kita selamanya tidak bisa memilih secara independen apa yang menjadi status kita sekarang, karena kan dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu, Zeno bisa berpikir bahwa dirinya adalah harus bersyukur dengan apa yang ada dan sebagainya, iya, setelah ada sebuah kejadian bahwa dirinya itu adalah kehilangan hartanya. Seandainya dia Mhm tidak pernah kehilangan hartanya, apakah dia akan mhm. berstatus dan berperan sebagai guru Stoa? Eee, It mungkin iya, iya karena artinya itu bukan pilihannya dia, karena dalam Stoa yang dia ya, katakan sendiri itu, ketika dia berhadapan dengan bencana yang menyebabkan seluruh mhm harta kekayaannya mati, itu bukan pilihannya dia, itu pilihan dari alam yang tidak menghendaki. Berarti dia menjadi kehilangan hartanya bukan karena pilihan dia, dan kemudian ketika akhirnya dia menjadi guru dari Stoa yang mencoba mhm. mengajarkan prinsip kehidupan yang harus berpasrah dan harus baik dan sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak dia inginkan, yaitu Tap kehilangan harta. Tapi itu pilihan dia untuk menerima dan untuk mempelajari bagaimana cara menerima, penderitaan yang dia hadapi pada saat itu kan. Itu adalah pilihan pilihan dia dan itu dia pahami bahwa itu adalah kendali dia untuk menerima apa yang ditakdirkan, apa yang hidup takdirkan kepada dia, kayak Iya, gitu. berarti dia Jadi tergantung pada takdirnya kan? Berarti dia iya tidak betul. memilih. Dia tidak memilih karena dia ada takdir dan dia bereaksi terhadap takdir itu, begitu kan ya? Ya takdirnya tidak bisa dipilih Kang, tetapi aksi Mhm. kita. Jadi kata kata Ryan Holiday itu, we don't choose, we don't decide what's gonna happen to us, but we can decide our Iya our iya, reaction gitu. Jadi kita itu bisa bisa kita bisa bisa memilih menentukan reaksi ya, kita, heeh. iya, apakah apakah pasrah tanpa mencoba lagi gitu kan? Mhm. Apakah pasrah dengan cara mencoba lagi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kayak gitu kan. Jadi Kalau misalkan heeh?
Jadi ketika kita misalkan contoh kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan pekerjaan ya yang harus kita lakukan adalah menerima dan mencari pekerjaan yang lain, kan kayak gitu. Itu adalah pilihan kita dan ya memang takdir itu kan tidak bisa kita pilih gitu. Makanya ada Nah, konsep heeh, jadi merpati. Akang Akang barusan bilang tadi apa, kalau misalkan pekerjaan di sini membuat kita tidak bahagia, ya udah pindah aja pekerjaannya, begitu ya? Ya karena itu pilihan 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 kita kan, kita bisa bisa memilih apa itu bahagia buat kita, apa yang menjadi hal yang penting untuk kita gitu. Iya, maksud saya itulah yang dilema yang saya maksudkan tadi itu, gitu. Tapi kan Jadi mhm, gimana gimana? Silakan. jadi maksudnya, di satu sisi ada sebuah pernyataan bahwa kalau saya berstatus sebagai misalkan kaisar, maka saya Mhm. tidak usah berpikir saya sebagai bukan kaisar. Lalu bagaimana kalau misalkan sebagai kaisar saya tidak bahagia dan tidak bisa menemukan kebahagiaannya, kemudian ya sudah cari saja profesi yang lain. Bukankah mencari profesi lain dalam tanda kutip itu sebenarnya juga adalah menyeberang? Berarti kita harus memikirkan bahwa diri kita itu bukan kaisar. Nah kan, apa namanya, Marcus Aurelius itu adalah seorang anak yang diadopsi oleh pamannya, Mhm, mhm, Antoninus Pius gitu ya, dan mhm. secara tidak langsung dia itu sebenarnya ditakdirkan atau bukan pilihan dia menjadi kaisar, tetapi dia itu tahu bahwa Oh, halo? suaranya hilang. Iya, Halo? iya. Tapi wajah saya Oh hilang ya, ya? iya wajah Akang Oh, hilang. ada lagi. Oh udah balik lagi. Ya jadi sebenarnya kan, dalam stoik itu takdir itu tidak bisa kita kendalikan, tetapi memilih untuk menerima takdir itu berada di dalam kendali kita. Nah, lalu ketika kita tidak bahagia, ketika kita tahu bahwa takdir itu bukan kita inginkan dan takdir takdir itu, bisa kita ubah dengan cara memilih pekerjaan lain, kita harus bertanya lagi gitu ya, apakah memang ketika kita memilih pekerjaan lain atau memilih profesi lain itu akan membuat kita bahagia, kan belum pasti gitu. Makanya Iya kita itu. itu harus berpikir bahwa hidup kita ini harus menjadi media kita untuk mengasah keutamaan ini tadi, gitu. Kita itu harus berpikir bahwa hidup ini memang sulit, tetapi hal-hal yang sulit itu adalah baik sebenarnya untuk hidup kita gitu. Ketika kita pikir, "Oh profesi profesi ini sulit, ah saya ganti aja, eee, profesi lain untuk Mhm. agar saya bahagia," gitu kan kan tidak tidak semudah itu ya, tidak semudah itu dan kita sekarang itu harus mempunyai kayak apa, prioritas gitu. Nah bagi stoikisme, prioritas itu bukan kebahagiaan yang dicari, bukan kemudahan yang dicari, tetapi bagaimana caranya mengubah takdir itu menjadi media sebagai media kita belajar untuk mengasah 4 keutamaan yang kita utamakan, kayak gitu. Iya Dan bagi tidak saya itu semata-mata karena gini Kang, karena tahun kemarin terus terang saya itu ganti pekerjaan 4 kali, waduh, ganti perusahaan 4 kali, bener, karena saya ingin memahami, seberapa jauh saya bisa mempraktekkan stoikisme gitu. Dan ternyata, teori-teori seperti waktu, lalu uang, itu memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi bisa kita pilih bagaimana cara kita memaknai waktu, menggunakan waktu, dan memaknai memaknai uang, memaknai pekerjaan, kayak gitu. iya, Dan iya, dan dan ketika kita mencari kebahagiaan, mencari kemudahan, itu tidak akan ada habisnya, gitu. mhm, Makanya passion itu yang sekarang digadang-gadang oleh generasi sekarang itu, dalam stoikisme itu tidak baik. Passion itu bukan bukan hal yang
harus dijadikan sebagai, apa ya, sebagai pertimbangan untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, di sinilah yang saya pikir tadi itu, dilemanya memang Ini kentara lebih ya dari 1 jam nggak apa-apa ya? nggak apa-apa sih. Cuman Iya, ini baterainya takut habis, katanya nggak barusan apa-apa? makanya oprek-oprek. Oh, oke Iya, oke. heeh. Ya makanya pada bagian itulah, dilema-dilema dari, gagasan itu juga akhirnya bermunculan gitu, termasuk juga, ya passion itu tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran untuk mengambil keputusan, dan lain-lain gitu. Bukankah itu juga sebenarnya adalah bagian dari kebahagiaan kita gitu? Eee, ya tapi, mmm, ya udah. Heeh. Ya bagi saya sih, ada beberapa yang memang masih sangat dilema. Ya sama seperti prinsip hidup dan pikiran-pikiran dari filosof-filosof yang lain gitu. Kita akan berbenturan dengan paradoks-paradoks, Iya kontradiksi dan dilema-dilema gitu, mhm. iya Eee, iya. kalau kalau Ya misalkan kayak gini Kang, paradoks ini aja, paradoks mhm, problem. kalau misalkan gini, Heeh, gimana? ya, kalau misalkan, saya tidak passion sebagai guru, eee, Mhm saya tuh passion-nya itu sebagai, eee, misalkan ya, sebagai pembantu rumah tangga gitu. Tapi saya sekarang profesinya sebagai guru. mhm Apa yang harus ditawarkan? Apakah saya mhm. harus pindah menjadi menjadi ibu rumah tangga, menjadi, naon eta teh, pembantu rumah tangga, Pembantu rumah atau saya tangga. mempertahankan diri sebagai guru? Ya kan passion itu adalah sebuah hal yang kita inginkan kan, yang kita sukai kan. Iya, mhm. Ya, nah Nah, Akang di tadi dalam mengatakan bahwa stoikisme itu tidak usah dijadikan sebagai sandaran untuk mengambil keputusan kan? tidak boleh karena apa, karena passion itu kan, passion itu kita generasi sekarang kan bilangnya, "Aduh saya belum menemukan passion saya nih," gitu kan. Mhm, Belum menemukan passion saya pengen bekerja menjadi apa kan, kan gitu kan. Nah mhm, mhm, sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah, ya lakukan aja apa yang ada di depan mata gitu, pekerjaan yang bisa memberikan kita kehidupan. Kan tujuan kita hidup itu untuk bertahan hidup sebenarnya kan. Ketika kita memilih kayak zaman dulu gitu ya, sebelum sebelum ada yang namanya profesi gitu ya, ketika kita, mhm, berburu mah bukan passion saya, mati atuh. Ya ketika, eee, f ketika, apa namanya, bercocok tanam itu belum menjadi sesuatu, kan kita harus foraging, harus mengumpulkan dulu, lalu berburu gitu kan. Ketika orang-orang mhm, zaman dulu bilang, "Ah, foraging mah atau mengumpulkan mah bukan passion saya," mati atuh. Ya sama halnya kayak kayak zaman sekarang gitu, ketika kita bilang, guru itu bukan passion saya, lalu, kita pikir yang menjadi passion kita itu bisa membuat kita bahagia, ya tidak akan beres-beres karena apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita bahagia. Tidak ada orang yang bilang, "Saya menyukai pekerjaan saya menyukai bos saya menyukai presiden saya." Semua orang itu akan ada saatnya untuk mengkritik sesuatu, untuk mengeluh terhadap sesuatu gitu. Karena iya, memang eee, tidak ada yang mhm, sebenarnya yang kita sukai kayak gitu. ya sebenarnya, Kayak gitu kan. sangat, Akang apa gelap ya, ah? Oh iya sih, saya teh gimana ini teh gelap, Akang nggak gelap nggak kelihatan. kelihatan. Nggak apa-apa, Hah? nggak apa-apa terusin aja nggak apa-apa Cik, terusin aja. muka saya ketutupan. Ketutupan apa ini teh, HP-nya mati udah rusak gitu? Terus gimana, Kang? Heeh, ini teh ya, jadi sebenarnya pada bagian ini juga, dilema dan kontradiksinya menjadi semakin besar. Jadi misalkan ginilah Kang, kita Mhm abaikan dulu, oversimplifikasi yang tadi itu gitu, misalkan soal passion gitu. Kita anggap bahwa passion mhm itu sebenarnya adalah ketergantungan kita kepada alam yang tidak bisa kita ubah. Jadi passion itu sebenarnya secara ilmiah tuh ada. Jadi, bahwa saya misalkan, eee,
pembicara, yang lancar itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jadi misalkan Mhm, saya hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa berbicara di ruang publik dengan sangat sangat leluasa gitu. Tetapi orang lain mhm, membutuhkan lebih banyak waktu lagi berlatih untuk bisa berbicara sebaik saya. Karena apa? mhm. Karena passion-nya beda. Jadi passion itu sebenarnya bukan mitos, passion itu nyata. Jadi misalkan ada pemain Barcelona, Lionel Messi katakanlah, dia dilatih oleh orang yang sama, di waktu yang sama, oleh pelatih yang sama, dengan jadwal yang sama, di klub yang sama. Tetapi Messi dengan temannya itu memiliki perbedaan dalam kualitas permainan bola. Karena apa? Karena di situ ada passion-nya, ada bakatnya, ada potensinya, ada minatnya yang setiap orang secara spesifik, unik, otentik itu berbeda satu sama lain. Jadi gak ada manusia yang, sama persis. Jadi karena wajah manusia itu berbeda, otaknya juga berbeda dan karena itu pada detail-detail bakatnya, passion-nya, keinginannya itu juga sebenarnya berbeda. Dan itu sebenarnya adalah urusan takdir yang tidak bisa kita pilih. Jadi kita gak bisa milih bahwa kita tuh sebenarnya adalah orang yang jago bicara atau jago matematika. Bisa kita pilih dengan belajar dan lain sebagainya, tetapi bakat adalah hal yang pasti dan itu memang sudah disepakati saya pikir oleh para ilmuwan dan para filosof nih. Nah, karena bakat Oke, oke. itu sudah Mhm. mhm. Nah, karena bakat itu sudah pasti dan passion itu juga sudah menjadi pasti karena passion itu sebenarnya adalah dorongan menjadi bakat gitu. Nah, artinya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan alam dan ketika yang berhubungan dengan alam itu adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika itu adalah bagian yang tidak bisa kita kendalikan, kenapa justru malah ditentang dengan Oh, ini misalkan mhm. mungkin ada salah pengertian ini ya, Ini pengertian masih belum arti nyala. passion ya? Ada salah pengertian arti passion antara saya sama Akang ya? Jadi passion itu Mhm. bukan bakat, Kang, bukan bakat. Passion itu bukan bakat atau bukan skill yang kita miliki, tetapi passion ini adalah sebuah dorongan desire Ya, yang enggak, maksud saya yang gini, tidak bisa kita kendalikan. enggak, maksudnya, seperti yang saya barusan definisikan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan passion itu adalah dorongan mengikuti bakat gitu. Jadi kenapa saya passion-nya ke sini, karena bakat saya mendorong saya untuk menjadi seperti ini. Jadi, misalkan, semua seniman itu didorong oleh passion-nya sendiri untuk menjalani seni yang dia maui. Karena itu Mhm. dorongan alamiah itu adalah dorongan untuk mengikuti bakatnya gitu. Banyak orang yang tidak bisa mengikuti passion-nya, tapi sebenarnya passion itu mendorong dia untuk, sesuai dengan bakatnya gitu. Tapi kan ada passion ya, ada passion itu kan, kalau dalam stoik itu istilah lainnya itu self indulgement gitu ya. Jadi kesenangan diri gitu ya. Jadi, Mhm, eee, betul. passion itu kan dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai dorongan emosi, dorongan kuat gitu ya, dorongan kuat, eee, kita gitu. Jadi ketika kita memilih kayak orang-orang zaman sekarang gitu ya, memilih pekerjaan, "Oh ini passion saya," tetapi setelah dia masuk ke pekerjaan tersebut, lalu dia bilang, "Oh ternyata ini bukan passion saya." Nah itu tuh sering disalahartikan sebagai apa ya, eee, sebagai bakat gitu. Passion itu bukan sebagai bakat, tetapi passion itu keinginan keinginan harusnya passion itu bukan sebuah bukan apa ya, bukan dijadikan motivasi, tetapi kita itu kan boleh memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita itu harus paham bahwa untuk melakukan sesuatu tersebut, untuk mendapatkan tujuan yang kita inginkan, kita itu akan menghadapi kesulitan. Nah, kesulitan itu yang sebenarnya harus kita hadapi dan harus kita pelajari bagaimana cara menghadapi kesulitan tersebut. Bukan alih-alih, "Oh ini passion saya," lalu ketika mendapatkan kesulitan dan mendapatkan ketidakbahagiaan, dia bilang, "Oh ini bukan passion saya, ternyata passion saya ini B," misalkan. Tapi setelah melakukan B, lalu dia bilang, "Oh ternyata pekerjaan ini bukan passion saya." Padahal dia itu berbicara tentang kesulitan yang dia hadapi.
bukan Pas bukan, passion itu buk sebenarnya adalah identitas alamiah kita sih. Jadi ini sama seperti, konsekuensi yang logis antara seks dengan gender gitu. mhm, Eee eee, jadi jadi maksudnya secara fisik, tubuh laki-laki katakanlah memiliki penis dan memiliki testis secara mhm, fisik. Nah, secara mhm, mentalnya adalah testis itu akan menghasilkan testosteron yang akan menghasilkan kinerja otak yang sangat berbeda dengan perempuan yang hanya sedikit memiliki testosteron. Nah, mhm. passion itu sebenarnya adalah dorongan untuk mewujudkan bakat karena bakat itu munculnya dari mana? Bakat itu munculnya dari otak karena setiap manusia itu secara detail otaknya berbeda, maka bakatnya juga berbeda-beda. Nah, karena bakatnya berbeda-beda, itu secara apa ya, ya itu adalah, hasil dari konstruksi otak yang fisik. Nah, karena itu secara mental manusia itu akan didorong, oleh passion-nya sendiri untuk mendekati bakatnya. Jadi, saya misalkan, eee, menjadi seorang guru misalkan, karena saya Mhm, bakatnya di situ, passion-nya di situ, dan saya berbahagia di situ. Ketika iya. saya misalkan saya jadi tukang tambang minyak, saya merasa tidak bahagia karena tidak sesuai dengan Kena passion saya gitu. Kenapa bahagia menjadi guru? Nah, itu adalah dorongan passion dari bakat saya untuk misalkan, ada orang-orang tertentu yang menjadi sangat senang ketika dia kaya, ada orang yang sangat senang ketika dia terkenal, ada orang yang menjadi sangat senang ketika dia memiliki pasangan hidup yang baik. Jadi setiap orang bahkan menilai kesenangannya itu dengan khas, dengan karakteristik yang sangat spesifik sebenarnya. Nah, karena karakteristik yang spesifik itu adalah bentukan alam, ini bentukan alam, maka ketika kita memberontak pada bentukan alam itu, ya tentu saja eee, itu sesuatu yang normal gitu dan kita akan didorong untuk mengikuti bagian terbesar dari orang gagal untuk menemukan bakatnya karena passion-nya ditahan. Jadi misalkan anak kecil, sejak kecil dia tuh banyak anak-anak di Indonesia yang suka menggambar, tapi ketemu sama gurunya dimarahin karena disuruh menulis. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa dia gagal menemukan bakatnya. Karena apa? Passion-nya di tengah jalan sudah dimatikan. Nah, kalau misalkan argumentasi yang tadi diajukan itu adalah bahwa kita tidak boleh mengikuti passion sebagai sandaran untuk menjadi kebenaran, bukankah itu justru melawan sesuatu yang menurut Stoa tidak boleh dilawan, yaitu takdir yang tidak bisa kita kendalikan? Gitu Ya maksud karena premisnya tuh. Mhm. karena passion itu, kebanyakan orang itu mengarfiahkan bahwa passion kita itu akan membawa kebahagiaan kalau Mhm. dihubungkan dengan stoak. Makanya tidak boleh mendapatkan passion kan, passion itu kan adalah dorongan yang kuat dan kita pikir passion kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya, saya setuju dari, apa, kayak ada Panji bilang bahwa kita itu sebenarnya melakukan pekerjaan yang sulit, tetapi kita tahu bahwa kita itu senang dengan kesulitan itu, gitu. Ya itulah Nah passion. nah, makanya tetapi kan hidup itu tidak selamanya passion, gitu ya, tidak selamanya, ditakdirkan menurut passion kita. Gitu Betul ya, menurut passion kita. betul betul. Makanya kita itu dalam stoikisme itu dilatih dan harus melakukan sesuatu itu bukan dengan alasan passion, dengan alasan kesenangan, gitu ya. Saya sekarang kayak gini ya, saya sekarang kerja di luar negeri gitu ya. Apakah ini passion saya? Profesinya iya passion saya, tetapi tinggal di luar negeri bukan passion saya, karena jauh dari keluarga itu tidak menyenangkan. Tapi apakah saya harus harus mengikuti mengikuti apa yang saya pikir akan membuat saya bahagia? Kan tidak. Karena ketika saya pulang ke Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan, apakah saya akan lebih bahagia? Kan tidak, kayak gitu. Jadi, ya kita itu tidak boleh beraksi menggunakan, menggunakan passion gitu ya. Eee, iya menarik juga ini obrolannya. Akang teh mati wajahnya di sini. Nggak apa-apa lah, paling nanti Nah, saya nggak upload apa-apa. suaranya aja di Spotify lah.
Seru tapi ini obrolannya euy. Heeh. Iya, sebenarnya apa ya, kita tuh akan sangat sulit berbicara filsafat tanpa dialektika sebenarnya. Betul betul betul. Mhm, makanya ketika ditampilkan Stoa yang, sering kali mengklaim bahwa tidak menggunakan dialektika secara berlebihan karena menjadi sangat privasi pada bagian, argumentasinya. Jadi sebenarnya menjadi agak sepi gitu, agak kosong. Makanya saya Makanya, cari-cari bener. perbedaannya aja gitu. Bener, karena gini Kang, karena gini ya, saya bikin konten gitu ya. Oh, Kang teh Konten konten kreator? saya konten kreator, tapi saya banyakannya di Spotify, cuman podcast aja, suara aja gitu. Oh Dan gitu. ketika saya berbicara, tentang orang lain gitu ya, mengkritik orang lain, kan itu menjadi passion gitu ya, menjadi kesenangan saya, menjadi apa ya, Mhm, menjadi hal yang mudah bagi saya gitu. Tetapi ketika saya membatasi konten saya tidak kemana mana dan membatasi bahwa stoik itu ngobrolin A, B, C gitu ya, tidak keluar dari A, B, C, maka itu adalah hal yang sulit. Tetapi itulah yang makna dari ajaran stoikisme, melakukan hal-hal yang sulit untuk mendapatkan, makna hidup. Ketika kita itu mah menjalani Epicurus atuh, hidup Kang? dengan enggak. Makanya kita itu menghadapi kesulitan kan, menghadapi Mhm, kesulitan bukan ketika saya bikin konten misalkan ya, maaf nih mhm, Kang ya, mhm, bikin konten dengan mhm, cara membicarakan tren yang ada, fenomena yang ada, terus, mengkritik pemerintah gitu ya, mengkritik pemerintah, mhm. mengkritik, fenomena sosial itu kan saya rasa itu adalah hal yang mudah, tetapi ketika kita harus mengkritik diri kita sendiri, lalu merefleksikan diri sendiri, itu adalah hal yang sulit gitu ya, hal yang Betul. mana ada sih orang yang mau bilang dirinya bodoh gitu ya, tidak ada orang Mhm, yang mau dirinya dibilang bodoh, tetapi stoikisme itu harus bilang bahwa ya kita itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu apa-apa sehingga kita itu bisa belajar hal yang baru, tetapi ketika kita bilang, "Ah, saya mah sudah tahu semuanya," ya kita tidak akan belajar apa-apa dalam hidup. mhm. Kita tidak akan Betul ke mana-mana dalam hidup. betul. Makanya itulah makna dari stoikisme melakukan hal-hal yang sulit gitu, melakukan hal yang sulit dan membentengi diri kita dengan prinsip yang kita miliki saja gitu. Bahwa misalkan gini, Kang, bahwa misalkan status kita adalah warga negara dan karena statusnya adalah sebagai warga negara, maka dia berhak untuk membicarakan tentang negaranya, menuntut Berhak hak-haknya, dan berbicara di ranah berhak, publik terkait dengan ide dan mhm, gagasan yang bisa mengkonstruksi negaranya. Itu betul peranan dari warga negara. betul. Tetapi Nah, heeh, sejauh mana pembicaraan itu bisa meng-upgrade diri kita, meng-upgrade sebagai pribadi kita gitu, mhm, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya memang kita diberikan hak untuk melakukan segala sesuatunya ketika kita membicarakan hak, tetapi ketika kita berbicara stoikisme, sejauh mana obrolan itu bisa meng-upgrade moral kita, bisa meng-upgrade etika kita, bisa meng-upgrade i hidup kita, gitu. ya moral itu moralitas seseorang itu dilihat dari eksistensinya kan, dari apa yang dia buat secara eksistens gitu. Jadi Iya, maksudnya kita tuh nggak bisa disebut bermoral atau kita nggak bisa disebut sebagai si bejat moral misalkan kayak si mhm Rasputin hanya mhm dengan namanya saja. Apa yang kita mhm lakukan itulah yang membuat seseorang bisa menentukan apakah saya bermoral atau tidak gitu. Jadi, mhm dan itu bukan olahraga hati gitu, olahraga mental misalkan, "Wah sampai sejauh mana ya saya bisa introspeksi diri?" Gitu. Kan introspeksi diri itu adalah sesuatu yang abstrak yang tidak ada seorang pun bisa mengakses. mhm Introspeksi saya, misalkan saya introspeksi diri gitu, mhm kan kecuali saya mhm mendeklarasikannya kepada orang lain tidak tahu apakah saya, introspeksi diri atau tidak gitu. Jadi, mhm mmm, nah jadi kalau misalkan Akang tadi mengatakan bahwa kita harus bermoral dan sampai sejauh mana tindakan-tindakan kita meng-upgrade moral kita dan sebagainya, mhm bukankah itu mhm justru harus diwujudkan, dengan
kita melakukan peranan yang semestinya kita lakukan. Status Iya kita betul. sebagai warga negara status kita sebagai warga negara adalah bahwa kita harus mengkonstruksi negara, termasuk juga Mhm, memberikan kritik, terhadap pemerintahan yang menjalankan negara. Dalam prinsip demokrasi, pemerintah itu adalah dewan direksi dan, mhm, warga negara itu adalah para, investornya, para pemegang sahamnya. mhm, Nah, jadi betul hak kita dan nilai moral dan etika kita itu dinilai bukan dari apakah kita meng-upgrade diri kita secara pribadi atau tidak, tetapi apa sumbangan kita yang bisa diajukan kepada pihak yang lain dalam skala yang lebih luas. Jadi ini tidak lagi berbicara tentang masalah-masalah yang sangat spesifik tentang diri kita, membangun karakteristik, membangun, hati yang lebih jernih, yang lebih baik dan sebagainya, bukan. Tetapi menyangkut masalah betul yang lebih luas, tentang peranan betul. kita di tengah masyarakat dan peranan kita di tengah masyarakat itu ditentukan oleh status kita. Jadi, kita misalkan dianggap relevan dan dianggap baik kalau misalkan kita menjalankan peranan yang dituntut oleh status kita, kan begitu. Betul. Eee, mhm. Harapan Akang ya ketika Akang kan konten kreator gitu ya, Akang seringkali mengkritik pemerintah gitu ya. Apa yang Akang harapkan ketika Akang mengkritik pemerintah? Jika pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang membunuh misalkan orang lain, atau misalkan dia menyakiti orang lain, dia menciptakan kemiskinan yang massal, dia membuat kebodohan-kebodohan dengan mengajukan data yang salah dan itu untuk kepentingan dari sebagian dari oknum-oknum pemerintahannya, dan kemudian kita diamkan, maka kita tidak bermoral, kita tidak beretika. Tapi ketika kita misalkan menyampaikan gagasan bahwa, "Wahai pemerintah, pada bagian ini tuh salah, bahwa pemerintah mengajukan misalkan data kemiskinan di Indonesia hanya 9% pada faktanya 59%, maka saya wajib menyampaikan itu ke ruang publik karena itu adalah bagian dari etika dan moral saya." Ketika saya membiarkan itu dan saya mengatakan bahwa, sampai sejauh mana saya bisa meng-upgrade diri saya sendiri dengan isu-isu ini. Yang paling penting saya hanya bisa menyikapi saja. Mau saya dibuat miskin, saya menyikapi sebagai pemiskin yang baik. Mau saya dibuat kaya oleh pemerintah, saya tetap menjadi orang kaya yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi terlalu pribadi, menjadi terlalu picik dan menjadi terlalu sendirian, menjadi egois gitu. Karena moral menuntut kita untuk menjadi seperti itu. Begitu kan, Ya Kang? kata 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 Marcus Aurelius ketika kita melihat ketidakadilan dan kita tidak melakukan apa-apa, kita melakukan ketidakadilan juga gitu. Iya, Dan betul. itu adalah seorang kaisar yang memang, itu adalah kata-kata yang keluar dari seorang kaisar yang memang tugasnya mengendalikan ketidakadilan. Betul. Itu adalah profesi dia dan dia harus menjalankan profesi dia secara baik. Mhm. Ketika Akang memilih profesi dalam YouTube gitu ya, dalam Wikipedia, Akang adalah seorang kritik, ya Akang memerankan atau berprofesi menjalankan profesi Akang dengan baik, mengkritik pemerintah gitu ya. Tetapi ketika saya misalkan menjadi seorang, eee, pelayan restoran, lalu ketemu orang, lalu mengobrolkan pemerintah yang tidak baik, apakah saya menjalankan profesi saya, menjalankan hidup saya yang baik? Kan tidak, karena itu bukan profesi saya, bukan peran kita. Kita boleh gitu ya mengkritik mengkritik pemerintah agar bisa menjadi pemerintah yang baik, agar bisa memberikan kehidupan masyarakatnya dengan baik, agar bisa memberikan kehidupan saya dengan baik gitu. Tetapi kan kehidupan kita itu adalah tanggung jawab Iya, kita. Ya kita harus bekerja dengan baik. Ketika kita misalkan, bukan seorang politisi, tetapi pikiran kita adalah pikiran seorang politisi kan itu tidak nyambung gitu. Kita enggak, boleh misalkan misalkan mengkritik pemerintah boleh, itu hak kita, tetapi kan untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu juga hak kita dan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pemerintah gitu. Pemerintahan yang seperti ini adalah pemerintahan yang terulang dari dulu, yang
yang pengulangan gitu dan tidak ada pemerintah yang apa ya, yang benar-benar sempurna dari dulu dari zaman, konsep pemerintahan itu ditemukan sampai sekarang itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar-benar membawa rakyatnya itu de di apa, menjadi sejahtera 100%. Ada saja orang-orang yang tidak puas, ada saja orang-orang yang tidak mau diatur gitu. Dan ini adalah kalau teorinya adalah wicked 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 problem gitu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara hanya dengan cara apa, kayak diobrolkan saja gitu. Gitu Mhm. nggak, Kang? Jadi sepertinya sejak awal kita masih gamang dan, eee, menyalahpahami tentang, peran, status, dan profesi gitu. Jadi, Betul, kalau misalkan mau kita cari titik temunya ginilah, iya, saya berprofesi sebagai guru, maka saya heeh, tidak pantas dan tidak layak untuk datang ke ruang bedah untuk membedah orang lain. betul. Nah, karena itu apa? Profesi. Profesi itu Iya, memiliki kompetensi tertentu. Nah, itu, tetapi menjadi pemerintah itu bukan profesi sebenarnya, menjadi politikus juga bukan menjadi profesi. Menjadi kader partai itu profesi, tetapi menjadi politikus itu bukan profesi, itu adalah mhm status. Nah, mhm jadi misalkan dalam hal ini, status itu kalau profesi itu biasanya memang hanya satu atau 2 saja. Misalkan ada orang, teman saya guru juga berprofesi sebagai seorang, eee, seorang pembicara. Jadi profesinya 2. Orang itu nggak bisa punya profesi lebih dari terlalu banyak tuh nggak bisa. Nah, yang Akang maksud mungkin adalah pada bagian ini, tetapi yang saya ceritakan sejak awal sebenarnya adalah soal status. Setiap orang memiliki status itu lebih dari satu, bisa puluhan bahkan. Saya misalkan ya, saya adalah berstatus sebagai seorang guru, saya berstatus sebagai hamba Tuhan, saya berstatus sebagai ayah bagi anak-anak saya mhm berstatus mhm adalah suami bagi istri saya mhm berstatus teman dari teman-teman saya berstatus sebagai, bawahan bagi kepala sekolah yang menaungi sekolah saya adalah mhm seorang dan sebagainya. Jadi intinya status itu banyak dan karena status itu banyak, maka peranan dari setiap orang itu juga sangat-sangat banyak. Dan jika profesi yang Akang maksudkan tadi memang tidak boleh lompat pagar, itu benar. mhm Bahwa misalkan seorang dokter bedah itu sehebat apapun, seahli apapun dia tidak berkewenangan untuk masuk kokpit pesawat terbang untuk menerbangkannya. Dia sama sekali tidak berwenang untuk itu. mhm Tetapi kalau misalkan saya berstatus sebagai ini bukan profesi, tapi saya berstatus mhm sebagai misalkan, guru, mhm maka peranan mhm saya yang lain, status saya yang lain adalah sebagai warga negara. Dan peranan saya yang lain juga mhm dan status saya yang lain itu juga adalah sebagai politikus. Karena tidak ada seorang pun di betul, dunia ini yang tidak menjadi politikus. Ya tentu saja, mhm manusia itu adalah hewan yang berpolitik ya, itu kan bahasa falsafah yang umum kita ketahui. Nah, dan karena itu maka saya menjadi seorang, politikus dan ketika saya sedang memikirkan ini saya menjadi filosof. Bahkan ketika saya tidak betul betul, berprofesi sebagai filosof. Saya tidak berprofesi sebagai seorang filosof, tetapi status saya bisa saja menjadi filosof dan itu saya berperan dengan cara apa? Berbicara pada hal-hal yang filosofis. Seperti Akang, mhm Akang tadi berbicara sebagai saya sebagai begini 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 dan sebagainya. mhm Kalau mhm misalkan Akang ikutin rumus yang tadi, maka Akang tidak boleh berbicara mhm tentang Stoa, karena Akang bukan filosof dan mhm bukan dosen, bukan mhm, akademisi yang berhubungan dengan Stoa. Nah, tapi karena betul, misalkan heeh. Nah, jadi sebenarnya, yang dari tadi kita agak galaukan itu adalah, kita masih gamang terkait dengan definisi antara, menjadi berstatus sebagai, berprofesi sebagai, dan berperan sebagai gitu. iya Nah heeh, betul, nah jadi saya misalkan saya adalah guru di sekolah, maka saya tidak berwenang sama sekali untuk bahwa orang ini itu sebenarnya adalah seorang, seorang, yang bersalah dalam hukum gitu. Saya tidak berhak untuk seperti itu, karena profesi saya bukan mhm pengacara dan atau hakim.
dan saya adalah mhm, seorang guru. Tetapi sebagai warga negara, saya berhak untuk mengajukan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah sebuah kesalahan karena status saya sebagai warga negara dan peranan mhm, saya menuntut saya juga untuk berbicara di ranah itu sebagai warga negara, gitu kurang lebihnya, Kang. mhm. Iya, 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 betul. Dan, Iya. eee, ini udah 1,5 jam, kita ambil kesimpulan aja ya. Nggak kerasa ya. Dari obrolan ini, eee, terutama dari mungkin Akang bisa bisa melihat dari pemahaman stoik yang saya pahami itu, apa yang bisa Akang ambil, Mhm. kesimpulannya dari obrolan kita ini. Nanti saya juga akan menyampaikan, eee, pemahaman saya yang dari pemahaman apa, pengertian apa yang atau ilmu apa yang bisa saya dapatkan dari obrolan ini. Saya tidak menghasilkan makna apapun kecuali yang Dan mencoba saya rangkai dari imajinasi saya gitu. iya, Jadi saya mengambil kesimpulan di sini adalah bahwa Mmm, ada dilema-dilema besar, ketika kita mhm, berbicara tentang stoa, ketika kita mhm, berbicara tentang stoik, ketika kita mencoba mhm, untuk, pasrah dan menyerahkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, sebagai mhm, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan sebagainya, itu menjadi terlalu mhm, privat, menjadi mhm, terlalu, menjadi terlalu apa ya, menjadi terlalu privat, kemudian menjadi terlalu apa ya, dogmatik gitu, menjadi terlalu sakral untuk bisa didiskusikan. Jadi pada mhm, bagian-bagian inilah, kita akan kesulitan juga untuk misalkan, menjelaskan sesuatu karena setiap orang berhak untuk merepresentasikan gagasannya sendiri tanpa dituntut oleh pihak lain gitu, mhm, begitu kan. Nah, mmm, jadi kesimpulannya adalah bahwa, eee kita akhirnya menemukan dilema-dilema, kontradiksi, dan paradoks-paradoks, dari apa yang kita bicarakan. Tetapi justru diskusi filsafat itu memang harus menghasilkan begitu biar seru. Jadi kalau misalkan terus ya, iya, ya kalau misalkan diskusi filsafat itu tidak ada dialektikanya itu benar-benar kering, lurus satu arah betul. gitu dan seterusnya. Jadi pada bagian inilah saya bisa menyimpulkan bahwa diskusi kita seru. Ya karena sebenarnya sebenarnya apa ya, karena saya, di tahun ini tuh saya ingin lebih apa ya, ya lebih kayak inilah, membicarakan filsafat gitu ya, bukan hanya mempraktekkan karena yang tadi saya bilang memahami itu gampang, lalu mempraktekkan itu tingkatannya ya susah. Dan membicarakannya itu lebih susah, apalagi stoikisme karena dan saya paham bahwa kenapa stoikisme itu bukan filsafat yang gurih untuk dibicarakan karena Hmm, akan kembali lagi di situ-situ aja gitu pembahasannya, tidak bisa iya. dilebarkan secara lebih lebih lebar gitu. Karena ya stoik ya udah nerimo gitulah, kalau kata bahasa orang Jawanya mah ya nerima aja, nerima mau diapa-apain juga ya udah nerima aja gitu, ngikutin takdir gitu istilahnya kayak gitu. Dan ya itulah pemahaman saya, eee, dari obrolan kita dan terima kasih Akang udah mau diajak ngobrol.